atau karena bosan atau lain? Pinggangnya sakitnya. Oh. Ya, pada saat kita duduk perlu memperhatikan bagian pinggang. Jadi jangan sampai tegang juga. Jadi nanti waktu kita sedang duduk bersila, usahakan badannya tegak, tidak bungkuk begitu. Jadi badannya tegak supaya badannya lebih gampang untuk tegak. Jadi oleh karena itu kita perlu membuat bagian pinggul lebih tinggi sehingga kita bisa duduk dengan tegak. Duduk dengan tegak ini bisa melalui, jadi seolah-olah itu tulang kita supaya tidak maksudnya itu untuk mempertahankan ketegakan dari tubuh kita supaya kita tidak perlu tenaga yang terlalu besar. Jadi kita menegakkan badan seolah-olah tulang punggung kita itu seperti batu bata yang disusun ke atas. Kalau letak batu batanya itu, penyusunan batu batanya itu benar, maka kita tidak perlu tenaga untuk menahan supaya batu batanya itu tidak roboh. Begitu juga kalau misalnya badan kita itu ditegakkan sedemikian rupa sehingga ya seolah-olah itu, jadi kita tidak perlu tenaga untuk menahan tubuh ini supaya tidak bungkuk ya. Jadi tentu saja pada saat itu usahakan juga kepala jangan terlalu mendongak ya. Nanti pada kalau latihan meditasinya sudah sampai tahap tertentu, nanti kita akan merasakan unsur angin cukup kuat sehingga unsur angin itu dia akan membuat badan kita juga menjadi tegak. Mungkin ada sebagian pernah mengalami atau saat ini juga mengalami bahwa ini juga ada sejenis dorongan atau tekanan di tubuh tulang punggung membuat tubuh kita itu bisa tegak. Nah, itu dikatakan unsur angin secara statis. Kan unsur angin punya dua sifat. Satu, secara statis dia menopang. Lalu yang secara dinamis dia menggerakkan. Nah, jadi kalau kita meditasi dan sudah berlatih sejumlah waktu, samadinya cukup berkembang, nah nanti kita akan merasakan sifat menopang dari unsur angin yang ada di tubuh kita. Ya, kemudian bagi mungkin ada sebagian yogi yang punya masalah di punggung. Pokoknya setelah duduk sekian waktu, pinggangnya akan terasa sakit. Nah, boleh saja ya berbaring kembali ke kamar, berbaring sebentar. Tapi usahakan jangan lama-lama dan jangan sampai tertidur. Ya, itu komentar tentang meditasi duduk. Ada ngantuk? Mungkin tidur cukup enggak? Oke. Meditasi jalan ada dilakukan? Ada. Berapa lama? 50 menit. 50 menit Oke. sih. Sentuhan telapak kaki terasa? Terasa dingin. Ya, gini. Dikatakan terasa dingin. Sebetulnya pada saat kita jalan, kita memperhatikan sentuhan telapak kaki. Kadang kita bisa merasakan juga misalnya kasarnya lantai
dinginnya lantai. Jadi pada saat kita jalan ada beberapa objek yang yang muncul. Nah, ibaratnya itu sekarang saya lihat ke sini ada beberapa objek yang bisa saya amati, yang tampak oleh saya. Tapi saya bisa mempunyai pilihan, saya hanya mau lihat ini, saya nggak mau lihat yang lain. Oke, kalau secara kebetulan ini tampak, oke, tidak masalah. Tapi saya punya satu pilihan untuk lebih banyak memperhatikan ini. Begitu juga pada saat kita melakukan meditasi jalan yang tertangkap oleh kita pada saat kita memperhatikan sentuhan telapak kaki. Selain sentuhan, kadang juga muncul kasar, dingin, begitu. Nah, kalau secara kebetulan kita tahu kasar, dingin, tidak masalah. Tapi kita lebih memperhatikan di bagian, di aspek sentuhannya. Kemudian, waktu jalan ada lamunan. Ada, mungkin belum terbiasa kalau meditasi jalan. Ya, sebetulnya setiap orang akan mengalami lamunan, termasuk juga omong-omong dalam hati. Itu juga disadari. Ya, itu juga disadari. Oke. Aktivitas sehari-hari. Kalau ke distract lingkungan sekitar itu termasuk lamunan nggak? Apa? Ke distract waktu jalan kelihat pemandangan itu bukan termasuk lamunan, distract. Tapi maksudnya itu distract mind gitu. Jadi kita tidak bisa juga dikatakan itu lamunan. Maksudnya itu perhatian kita. Bukan ke sentuhan telapak kaki, perhatian kita itu ke yang lain-lain. Nah, usahakan tidak melihat ke yang lain-lain. Tapi kita melihat secara secara kasar begitu, lihat track yang akan kita jalani, supaya kalau ada rintangan kita tahu. Ya, tapi pada dasarnya tidak sambil jalan, sambil lihat-lihat begitu. Usahakan tidak. Tapi kalau misalnya seringkali kita secara tidak sadar, sudah terlanjur lihat ke sana kemari. Nggak apa-apa, disadari, lalu kembali lagi perhatiannya ke sentuhan telapak kaki. Ya. Aktivitas sehari-hari. Makan, ada disadari. Yang keinget tadi baru makan aja. Kalau yang lain belum ya. Belum. Ya. Ya. Belum disadari, belum diperhatikan apa yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, jadi dengan kata lain, beliaunya itu lupa untuk memperhatikan. Lupa ini yang disebut tidak memiliki sati. Jadi seringkali kata sati atau mindfulness di Indonesia diterjemahkan sebagai apa? Kesadaran. Oke. Selain itu apa lagi? Ada lagi? Perhatian penuh. Nah, sati secara harafiah itu artinya ingat. Ya, secara harfiah artinya ingat. Kalau bahasa Jawanya eling. Nah, seperti kemarin saya katakan, waktu makan kalian sadari, kalian memperhatikan apa yang terjadi pada saat makan, apa yang terjadi pada jasmani maupun batin kalian pada saat sedang makan. Lalu malam ini saya tanya, tadi waktu makan, kalian ada memperhatikan atau menyadari apa yang terjadi pada batin atau jasmani atau tidak? Atau
untuk aktivitas yang lain ada diperhatikan atau tidak, dikatakan oh tidak, atau dengan kata lain oh saya lupa. Nah, lupa ini yang namanya tidak memiliki sati. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, sati itu bukan perhatian, juga bukan kesadaran. Karena untuk perhatian, ya, untuk konsep perhatian itu sebetulnya ada istilah bahasa Palinya yang lain, yaitu manasikara. Ya, mungkin kalian pernah dengar yoniso manasikara, ayoniso manasikara. Nah, manasikara itu ya kalau kita lihat di buku-buku Dhamma, biasanya terjemahan Inggrisnya itu adalah attention, bahasa Inggrisnya. Attention itu perhatian. Jadi oleh karena itu sebetulnya sati itu bukan perhatian. Sati itu ingat. Ya, jadi kita ingat untuk memperhatikan, untuk manasikara. Jadi ingat untuk memperhatikan. Lalu setelah memperhatikan, baru muncul kesadaran. Baru kita menyadari apa yang terjadi. Baru muncul kesadaran. Kesadaran dalam hal ini, istilah bahasa Palinya itu adalah winyana atau cita. Ya, winyana atau cita. Cuma ya hati-hati, cita kalau dalam Abhidhamma itu memang murni berarti kesadaran atau consciousness. Tapi kadang-kadang di dalam sutta, cita itu bisa juga berarti kesadaran. Batin, ya, mind, ya, batin. Misalnya dalam Dhammapada, misalnya sabba passa akaranang kusala supasampadang sacita pariyodapanang. Sacita, sa itu swa, cita batin sendiri, ya, memurnikan batin sendiri. Ya, kembali ke istilah sati, manasikara. Lalu ini kesadaran. Jadi ada sati dulu, baru ada perhatian. Setelah ada perhatian, baru ada kesadaran. Ya, dan tiga hal ini, sati, perhatian, dan kesadaran ini adalah tiga hal yang berbeda. Kemudian sekalian, satu istilah lagi, namanya pikiran. Ya, kadang juga kesadaran dan pikiran itu dicampur adukkan, atau batin juga. Ya, jadi pikiran beda lagi. Pikiran itu bahasa Inggrisnya itu thinking atau thought. Pikiran beda dengan kesadaran. Untuk bisa melihatnya, bisa melihat perbedaannya secara jelas, tinggal kita mengubahnya menjadi kata kerja. Saya memikirkan sesuatu dengan saya menyadari sesuatu, itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi oleh karena itu kita memang ya namanya istilah boleh saja sih kita sebut kesadaran itu sebagai pikiran. Tapi nanti ada satu fenomena lagi, kita mau sebut itu sebagai apa? Jadi oleh karena itu sebaiknya ya kesadaran jangan disebut sebagai pikiran. Karena masih ada satu fenomena yang memang pas untuk kata pikiran itu. Thinking atau thought. Misalnya seperti yang tadi dikatakan, mengingat masa lalu, merencanakan sesuatu, itu semua adalah pikiran. Nah, lantas bahasa Palinya apa? Bahasa Palinya itu witaka. Loh, mungkin ada yang berpikir, bukannya witaka itu adalah faktor jana. Witaka itu ada dua macam. Ada witaka yang terarah, ada witaka yang tidak terarah.
Witaka yang tidak terarah itu yang namanya lamunan. Itu yang namanya thinking atau thought, atau bisa juga distract mind. Ya, jadi witaka itu ada dua macam. Witaka yang terarah itu faktor jana. Lalu witaka yang tidak terarah, ya itu lamunan. Buktinya apa? Ada satu sutta, namanya Witaka Santana Sutta. Dalam sutta tersebut, Sang Buddha menyebutkan bagaimana cara mengatasi lamunan-lamunan yang muncul, pikiran-pikiran yang muncul. Ya, terutama pada saat meditasi. Nah, Witaka dalam Witaka Santana Sutta ini itu adalah lamunan. Itu adalah lamunan. Kemudian ada satu lagi, ya sekalian juga di sutta yang lain. Sang Buddha ada mengatakan ada yang namanya kaya sangkara, ada yang namanya waci sangkara, ada yang namanya mano sangkara. Sangkara di sini itu aktivitas, ya. Jadi kata sangkara itu juga perlu hati-hati. Kita harus lihat konteksnya apa sehingga kita baru bisa menerapkan kata terjemahan yang sesuai. Nah, kaya sangkara, aktivitas jasmani. Jadi pada saat kita sedang meditasi, aktivitas jasmani kita itu adalah napas. Jadi oleh karena itu dalam sutta tersebut Sang Buddha mengatakan kaya sangkara itu adalah napas. Lalu waci sangkara, aktivitas ucapan itu apa? Lalu dalam sutta tersebut Sang Buddha mengatakan waci sangkara itu adalah witaka. Jadi berarti omong-omong dalam hati itu juga termasuk witaka. Ada omong-omong dalam hati yang terarah. Ada omong-omong dalam hati yang tidak terarah. Omong-omong dalam hati yang tidak terarah, yaitu pada saat makan kita kasih berbagai komentar, ya kadang ngoceh terus begitu. Nah, itu witaka yang tidak terarah. Lalu witaka yang terarah, aktivitas ucapan yang terarah. Misalnya, kita meditasi dengan objek kasina tanah. Ya, kasina tanah. Ya, kita taruh kasina tanah di depan, lalu kita lihat, tutup mata, lalu ada bayangan, gambaran batin, kasina tanah. Lalu kita sebut dalam hati, Pathawi, Pathawi. Nah, jadi itu pengucapan ini membantu batin kita itu mengarah ke objeknya. Jadi itu adalah witaka. Witaka oleh Bante Bodhi itu diterjemahkan sebagai initial application. Kita mengarahkan batin ke objek dibantu dengan ucapan. Begitu juga napas. Begitu juga napas. Jadi ketika kita mengamati keluar masuknya napas supaya membantu batin kita itu mengarah ke objeknya, maka kita bantu juga dengan ucapan. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Itu juga witaka. Ya, itu juga witaka. Ya, jadi kemudian ada istilah satu lagi, batin. Ya, batin itu mungkin kalian pernah dengar nama rupa, ya. Rupa kan jasmani atau fenomena materi. Lalu nama itu adalah batin. Bahasa Inggrisnya itu mind. Ya, itu mind. Dan itu adalah sebutan umum untuk hal-hal yang bukan jasmani. Misalnya perasaan, kesadaran, pikiran, apalagi persepsi, sanya, dan lain sebagainya. Ya, kalau di dalam Abhidhamma, dalam Paramattha Dhamma, itu citta dengan cetasika, itu adalah mind. Itu adalah nama. Ya, jadi melalui penjelasan ini, ya kalian sudah dijelaskan
istilah sati, manasikara, perhatian, kesadaran, cita atau winyana, lalu ada mind, nama, ada pikiran, witaka. Ya, jadi sehingga nanti ketika kalian sedang meditasi, ya, kalian bisa mengamati berbagai fenomena, kalian mampu membedakan, oh ini yang namanya sati, ini yang namanya witaka, ini yang namanya ini yang namanya perhatian, ini yang namanya kesadaran. Jadi setiap istilah itu ya memiliki makna yang berbeda-beda. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan sehubungan istilah? Ya. Ingin menanyakan ulang aja Bante terkait yang manasikara tadi artinya? Ya, pakai mic. Oh iya. Ya. Terkait yang manasikara tadi artinya apa Bante? Boleh tolong Perhatian. diulang? Perhatian ya? Ya, perhatian. Atau bahasa Inggrisnya itu attention. Ya. Mengapa? Sati itu di Indonesia diterjemahkan sebagai perhatian murni. Ya, perhatian murni. Saya pikir ini berhubungan dengan buku-buku Dhamma yang awal-awal dulu waktu buku-buku Dhamma masuk ke Indonesia dalam bahasa Inggris. Jadi ada yang menerjemahkan sati itu sebagai bare attention atau bare awareness, ya, bare awareness, ya, bare awareness. Bare kan itu telanjang atau murni, ya, awareness ya diterjemahkan sebagai perhatian atau kesadaran, ya. Tapi sekarang umumnya kata sati itu diterjemahkan sebagai mindful atau mindfulness. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau kita mencapai kondisi di mana kita benar-benar sudah bisa fokus pada satu objek, tidak diganggu gugat oleh objek lain, itu mana istilah yang lebih tepat? Itu sati atau itu manasikara Bante? Kalau kita sudah terserap ke satu objek aja gitu. Itu namanya samadhi. Oh, beda lagi. Ya, itu samadhi. Samadhi seringkali diterjemahkan sebagai concentration, konsentrasi. Ya kan, ketika kita fokus pada objek kan itu konsentrasi. Kalau konsentrasi berarti memang ada satu objek di luar, lalu batin kita itu fokus pada objek tersebut. Memang itu salah satu aspek dari kata samadhi. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di kitab komentar, sebetulnya pengertian samadhi lebih luas dari itu. Mungkin besok-besok kalau saya kasih slide, saya kasih lihat definisi samadhi. Maksud itu kan di dalam kitab komentar untuk sejumlah istilah penting seringkali dikatakan cirinya apa, fungsinya apa, manifestasinya apa, kemudian sebab terdekat atau pijakannya apa. Nah, dari ciri, fungsi, manifestasi maupun pijakannya yang dijelaskan di dalam Atthakatha, dikatakan bahwa samadhi itu ketika batin berada dalam samadhi seperti nyala api yang berada di dalam suatu ruangan tertutup, seperti nyala lilin, ya, nyala lilin yang berada di dalam ruangan tertutup. Berarti kalau di luar nyala apinya itu goyang-goyang, bergerak-gerak, itu batin kita biasanya. Batin kita itu bergerak-gerak karena kita melamun, berpikir, sehingga dia bergerak-gerak.
bagaimana supaya membuat nyala apinya itu diam. Batin kita itu tidak bergerak-gerak. Ada dua cara. Satu cara adalah kita fokus pada satu objek yang di luar batin. Misalnya napas. Kita fokus pada napas. Kita fokus pada kasina tanah misalnya. Bisa membuat batin kita itu tidak goyang-goyang. Tidak lari ke sana kemari. Nyala apinya itu diam. Dia memperhatikan satu objek yang ada di luar. Cara yang lain lagi untuk membuat batin ini tidak bergerak-gerak adalah dengan cara memperhatikan dirinya sendiri. Jadi batin memperhatikan batin itu sendiri. Bisa juga. Jadi itu sama seperti orang yang berdiri di atas bola. Ya, dia bisa jatuh atau bisa goyang-goyang begitu. Nah, bagaimana supaya dia berdiri di atas bola, dia tidak goyang-goyang? Satu, dia memegang sesuatu. Dia ambil satu objek di luar dirinya sendiri, lalu dia pegang. Dia fokus pada objek tersebut. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah dia tidak pakai bantuan luar, tapi dia perhatiannya ke diri sendiri. Jadi dia gini-gini, ya, berdiri di atas bola. Ya, memang itu sulit, tapi bisa membuat dia berdiri stabil di atas bola kalau dia sudah mahir. Jadi untuk bisa mencapai samadhi sebetulnya bisa pakai dua cara ini, yaitu kita fokus pada satu objek di luar diri kita sendiri, di luar batin, ya, di luar batin. Lalu cara yang lain adalah perhatiannya itu ke batin itu sendiri. Batin memperhatikan batin. Nah, kalau misalnya kita ambil objek dari luar, napas. Ketika kita fokus pada objek tersebut yang di luar batin, maka ketika betul-betul sangat konsentrasi, ya memang batin menjadi diam. Tapi kita hanya tahu objek tersebut. Kita tidak tahu yang lain-lain. Kita tidak tahu yang lain-lain. Tapi kalau misalnya batin memperhatikan batinnya sendiri, lalu mencapai samadhi, batinnya menjadi diam, maka ketika batin mulai mulai agak goyah atau ada yang lain-lain yang terjadi di dalam batin, dia tahu. Nah, itu adalah perbedaannya. Ya, jadi sepertinya yang yang dimasukkan tadi itu adalah samadhi. Ya. Ada lagi? Ya. Masih belum nangkap sebenarnya. Soalnya pertanyaan saya tadi soal sati dengan manasikara jadi itu. Kalau sati itu adalah ingat untuk memperhatikan, ingat untuk menyadari. Apakah perhatian itu sama dengan konsentrasi? Oke, saya sudah nangkap. Ya, perhatian itu, ya, yang pernah belajar Abhidhamma, ya, perhatian itu, ya itu, saya perhatian ke sini, saya perhatian ke sini, begitu. Ya, jadi saya mengarahkan batin saya memperhatikan ini, perhatian. Ini perhatian. Lalu apa beda sama witaka? Witaka itu dibantu dengan ucapan. Botol, lantai, begitu. Ya, jadi perhatian beda sama konsentrasi. Ketika perhatian kita itu betul-betul tidak lari ke sana kemari,
keadaan itu disebut konsentrasi. Kalau perhatian itu begini, nih perhatian. Ya. Kalau konsentrasi, ya tidak kemana-mana. Berarti manasikara itu apakah suatu kata kerja atau kata keterangan, Bante? Manasikara bisa kata kerja, bisa juga kondisi. Kondisi. Oh, oke. Ya. Maksudnya itu keadaan memperhatikan. Baik, Ya. makasih Bante. Bisa juga. Jadi kalau dalam bahasa Pali, kalau kata bendanya itu manasikara. Oh, ada ya. Ya, baik Bante. Ya. Mungkin sekalian Sati Sampajana Bante. Sati Sampajana atau Sati Sampajanya. Sampajanya kalau nggak salah itu adalah kata bendanya. Sampajana itu ini kata sifatnya. Sampajana berasal dari kata sampajanya atau jana. Bukan jana jana 1 jana 2 ya, karena J-nya itu hanya JANA, bukan JHANA. Jana itu berasal dari kata nya mengetahui, ya, panya, ya. Ketika kata nya ditambah dengan pa atau pratnya itu panya, mengetahui secara mendalam, itu panya. Lalu ada nya lagi tambah sanya itu persepsi. Lalu ada winyana, darinya juga kesadaran, winyana kesadaran. Nah, kalau sampajana ya atau sampajanya, nya ditambah ditambah pa, berarti itu sebetulnya mirip-mirip sama panya. Jadi itu sinonim dengan panya. Jadi kita bukan hanya perlu memiliki sati. Bukan tugas kita bukan hanya ingat untuk memperhatikan, tapi ingat untuk memperhatikan dan mengetahui secara detail, mengetahui secara keseluruhan juga, ya, mengetahui secara keseluruhan juga, dan mampu melihat juga. Maksudnya itu mengapa fenomena ini bisa terjadi. Jadi itu adalah aspek dari sampajana. Jadi mengetahui secara keseluruhan, secara detail, secara mendalam. Itu adalah sampajana. Misalnya gini, kemarin sama Nera waktu di Medan, saya sering salah jalan. Maksud itu ada jalan kecil di wihara, jadi harusnya ada 2 jalan. Lalu saya hanya jalan lurus gitu. Nah itu karena waktu itu saya tidak memiliki sampajana. Jadi saya jalannya itu hanya fokus. Saya hanya fokus ke jalannya. Harusnya waktu saya jalan itu, selain memang perlu ada fokus juga, ya, fokus ke jalan yang akan dilalui, saya juga perlu memiliki pengetahuan secara gambaran yang secara besar terhadap lingkungan saya. Kalau enggak itu saya bisa salah jalan. Kalau saya hanya fokus gitu kayak kuda yang dipakai ini, ya saya akan jalan terus. Padahal ada jalan yang lain yang harus saya lalui. Nah, jadi oleh karena itu dalam aktivitas sehari-hari, ya, supaya kita mampu menghadapi menyelesaikan atau melakukan aktivitas sehari-hari secara baik begitu, kita bukan hanya perlu fokus,
Bukan hanya memperhatikan detailnya, tapi kita juga harus punya satu gambaran yang secara umum, mengetahui secara keseluruhan. Jadi kesadaran kita itu perlu diperluas. Jadi bukan hanya memperhatikan yang kecil begitu, bidang yang kecil, tapi juga mengetahui bidang yang lebih luas. Itu yang namanya sampajana. Ada yang menerjemahkan sebagai perhatian yang bijaksana, Bante. Tidak, kalau perhatian yang bijaksana itu yoniso manasikara. Bahasa Inggrisnya itu sampajana oleh Bante Bodhi itu diterjemahkan sebagai clear comprehension, ya, clear comprehension, pemahaman secara jernih. Nah, kalau yoniso manasikara beda lagi. Ya, itu adalah perhatian secara bijaksana atau perhatian, kalau saya lebih suka perhatian semestinya. Perhatian yang semestinya. Jadi ada yoniso manasikara, lalu ada lagi yang namanya ayoniso manasikara. Untuk satu benda, kita bisa melihatnya secara yoniso manasikara, perhatian secara semestinya, secara bijaksana. Bisa juga kita melihatnya dari ayoniso manasikara, perhatian yang secara tidak semestinya. Misalnya makanan. Makanan, kalau ayoniso manasikara, kita perhatian aspek enaknya. Sehingga kalau kita perhatian aspek enaknya, berarti itu ayoniso manasikara, perhatian yang tidak semestinya. Karena itu, kenapa disebut perhatian tidak semestinya? Karena kalau kita memperhatikan aspek enaknya, itu akan menimbulkan kotoran batin. Sehingga itu perhatian yang tidak bijaksana, perhatian yang tidak semestinya. Lalu supaya tidak menimbulkan kotoran batin, ya kita ini memperhatikan aspek bahwa saya makan makanan ini hanya supaya berlangsung, kehidupan saya bisa berlangsung, supaya bisa untuk sementara mengatasi rasa lapar saya, rasa tidak nyaman perut saya, tidak nyaman tubuh saya. Tujuannya itu. Kadang kalau perlu juga ini ditambah lagi perhatiannya aspek menjijikkan itu. Bahwa saya terpaksa makan makanan ini, ya bukan karena enaknya, tapi karena hanya untuk melangsungkan tubuh kehidupan saya. Jadi itu sebetulnya yang namanya perhatian yang bijaksana. Ya. Manusia misalnya, ya manusia misalnya seorang laki-laki lihat seorang perempuan, bisa lihat secara yoniso manasikara, bisa juga ayoniso manasikara. Kalau misalnya ayoniso manasikara yang perhatian yang tidak semestinya, melihat seorang perempuan, lihat aspek cantiknya, lihat aspek ininya yang menariknya, nah, itu akan timbul kotoran batin. Itu ayoniso manasikara, perhatian yang tidak semestinya. Lalu yoniso manasikara, kita melihat seseorang, lalu kita lihat aspek asubanya, sehingga tidak menimbulkan kotoran batin. Itu yang namanya yoniso manasikara, perhatian yang semestinya, perhatian yang bijaksana. Ya. Ya. Ya, Bante. Kalau tadi melanjutkan yang pembahasan tadi, kalau melihat sesuatu yang menarik itu bisa berpotensi menimbulkan loba. Tapi kalau kemudian melihat secara yoniso itu kemudian melihat kebalikannya, menjijikan, apakah ini bisa berpotensi menimbulkan penolakan batin atau dosa? Ya, ya. Jadi sebaiknya bagaimana, Bante? Betul, ya. Pertanyaan bagus. Tadi saya sudah katakan perhatian yang semestinya, misalnya orang.
Dan ini memang terjadi di zaman Sang Buddha. Jadi waktu itu Sang Buddha mengajarkan meditasi asubha ke sejumlah biku. Ya, tujuannya sebetulnya baik, supaya bikunya itu tidak melekat pada jasmani. Tapi ternyata biku yang mendengarnya itu menerima mempraktekkannya itu secara berlebihan, sehingga mereka jijik terhadap diri mereka sendiri, jijik terhadap tubuh mereka sendiri. Lalu ada yang bunuh diri, ada yang minta temannya bunuh dia karena dia jijik sama dirinya sendiri. Nah, itu memang sampai overdosis. Jadi oleh karena itu, ya, ketika kita mau melakukan yoniso manasikara, perlu juga hati-hati. Kadar obat yang kita terapkan itu ini. Jadi dalam hal ini memang butuh juga yang namanya kebijaksanaan juga. Ya, kira-kira begitu jawaban saya. Ya, pertanyaannya bagus. Ada lagi? Terima kasih. Bante, dari pengalaman meditasi jalan saya tadi, ini izin agak panjang mungkin pertanyaannya Bante, tapi jadi kan tadi Bante ada sempat sebut dan tempo hari juga ada disebut bahwa kalau ada banyak objek itu dipilih salah satu, misal kayak ketika kita merasakan sensasi di meditasi duduk, objek utamanya itu nafas, ketika ada perasaan yang muncul disadari aja lalu dikembalikan ke nafas seperti itu kan. Namun ketika di meditasi jalan yang saya perhatikan kan di sana dalam satu sentuhan saja itu banyak objek yang terjadi seperti getaran otot atau mungkin suhu, terus juga ada berat badan yang ditopang, terus juga ada angin yang lewat dan lain sebagainya kan gitu ya. Itu untuk hal tersebut dengan objek utama tadi disebut bahwa itu adalah sentuhan. Apakah semua hal-hal detail tadi dicatat saja atau dipilih salah satu? Misal yang disadari, oh ya suhunya aja dingin atau kasar dan lembutnya tanah yang kita pijak aja atau gimana Bante? Mungkin terlalu belibet ya aku nanyanya. Saya nangkap. Oke. Kemarin saya katakan bahwa latihan kita itu saya lebih suka menyebutnya itu sebagai satipatthana. Kalau satipatthana muncul pertanyaan, satipatthana itu apakah vipassana atau apa? Apakah sinonim dengan vipassana? Satipatthana itu campur. Ada samathanya, juga ada vipassananya. Campur. Ya. Misalnya wipassananya waktu kita bergerak, ya kita menyadari gerakannya itu vipassana. Tapi kalau samathanya misalnya memperhatikan 32 bagian tubuh. Nah, itu aspek samathanya. Nah, tapi dalam buku komentar seringkali dikatakan ini hasil buah dari latihan satipatthana itu sering diambil contoh vipassana. Bisa jadi memang karena hasil tertinggi dari satipatthana itu adalah buah dari vipassana. Kalau dibandingkan berbagai buah itu akibat dari latihan satipatthana yang kan paling tinggi itu adalah tingkat kesucian, berarti itu latihan vipassana. Jadi oleh karena itu ada sebagian orang mengatakan satipatthana itu adalah vipassana. Ya, tapi ya secara ketat sebetulnya itu bukan, campur sebetulnya. Kalau kita latihan satipatthana, sebetulnya kita tidak memilih-milih objek. Ya, secara ketat. Harusnya tidak memilih objek. Pokoknya objek apa yang muncul, ya kita sadari.
Ya, objek apa, objek yang mana yang menonjol begitu. Kan ada beberapa objek, tapi ada 1-2 objek yang menonjol sehingga kita menangkapnya, kita menyadarinya. Nah, ada sebagian orang ketika disebut sadari saja objek apa yang muncul, seringkali orang tersebut jadi bingung. Dia seolah-olah tidak punya pegangan. Jadi oleh karena itu biasanya terhadap pemula, saya tidak bilang ini. Saya tidak bilang tergantung objek apa yang muncul. Saya selalu mengatakan ada satu objek utama. Supaya dia tidak bingung. Supaya tidak bingung. Tapi memang kalau misalnya mampu ya menyadari apa saja yang muncul, boleh juga. Kira-kira menjawab pertanyaannya? Sangat menjawab Bante. Ya. Boleh saya bertanya satu pertanyaan lagi terkait meditasi duduk ini. Saya tadi ada keinginan untuk bergerak kan karena sakit dan perasaan marah dan frustasi karena tidak bisa melakukan itu. Kemudian menyadari dalam batin bahwa oh ya udah semua ini kan anicca dan lambat laun rasa frustasi dan marah tersebut juga hilang dan keinginan untuk bergerak juga kan menghilang. Nah, saya mau tanya Bante, ini benar atau tidak terkait kalau muncul ada rasa sakit? Apakah benar jika terjadi hal sakit itu dikulik seperti tadi? Ya. Atau baiknya ketika sakit dicatat saja, terus tunggu hilang, balik ke nafas lagi gitu? Ya, yang Anda lakukan sudah benar. Ya, menyadari keinginan yang muncul, lalu bisa dibantu dengan perenungan sebentar. Jangan merenung sepanjang meditasi. Sesekali boleh. Ya, sesekali boleh. Anda tadi mengatakan mencatat dia, lalu nanti dia akan hilang. Belum tentu dia hilang. Bisa jadi itu berlangsung sepanjang sesi meditasi kita, sepanjang 1 jam. Bisa jadi begitu, tidak hilang-hilang. Kita mengharapkan dia hilang, tapi tidak hilang-hilang. Akhirnya kita akan menderita. Baik, terima kasih Bante. Anumodana. Ya, silakan. Ya. Ya, selamat malam Bante. Saya Om Chin Bante. Meditasi tadi pagi itu 2,5 jam, dari jam 4 sampai jam 6 ya, 6.30. Terus habis makan pagi itu 3 jam, dari jam 8 sampai jam 11. Habis makan siangnya ya 3 jam juga. Ya, itu yang saya rasakan itu ringan Bante. Ya. Jadi gangguan-gangguan sakit itu udah jauh berkurang. Lamunan ada? Lamunan itu kita langsung kita tahu, kita kasih label ini anicca. Pasti dia pergi Bante, lejap dia. Ya. Bisa juga tidak usah kasih label. Ya. Ya, cukup tahu saja. Ya. Ya, cukup tahu. Tapi ada melakukan meditasi jalan atau tidak? Meditasi apa? Meditasi jalan. Meditasi di jalan saya tadi jam habis makan siang saya jalan 1/2 jam Bante. Terus yang tadi malam nih jam 6 sampai jam 7 itu 1 jam Bante. Ya. Ya, untuk mengurangi pikiran berkelana, Ya. berkelana. Saya mencatatnya dengan cepat, langkahnya dengan cepat. Sentuh. Terus di mind saya itu kelihatan kaki, ini mata kaki itu sedang terbang dah gitu, moving dah. Jadi ada picture-nya gitu. Ada apa? Gambarnya. Oh, gambar apa? Gambar kaki. Mata kaki ini seolah-olah kelihatan di batin saya. Lagi jalan. Ya. Terus saya selesaiin dulu ya. Daily activity itu seperti cuci muka. Saya buka keran, tangan basahin terus pegang sabun, udah busa saya bersihin muka dulu Bante. Terus makan juga sama Bante. Ya. Makan juga saya perhatikan, ya, saya campurin dulu. Telur saya pecah-pecahin jadi potongan kecil, saya aduk, terus saya skop, angkat, mendekat, telan, gigit gitu. Ya.
Terus mandi juga begitu Bante. Sikat gigi sama ya begitu Bante. Ya, sudah apa? Sudah betul. Tentang jadi badan itu reaksinya enteng Bante. ya. Bante terus rasanya mau apa? Seperti mau terbang gitu. Ya, Enteng jangan gitu, terbang tegak dulu. lurus. Ya. Enteng gitu. Ada seperti ada energi push dia ke atas dia. Apa? Jadi jangan mengabaikan meditasi jalan. Ya, meditasi jalan tetap perlu dilakukan. Jadi karena kita di sini mendefinisikan meditasi itu bukan ke mengembangkan konsentrasi. Jadi oleh karena itu ya perhatian kita itu bukan hanya ke meditasi duduk saja, tapi juga termasuk meditasi jalan, meditasi dalam aktivitas sehari-hari. Meditasi jalan istilah bahasa Palinya itu cangkama atau cangkamana. Kalau bahasa Sanskertanya cangkrama atau cangkramana. Cuma sayangnya ketika istilah cangkrama diserap dalam bahasa Indonesia itu menjadi cengkrama. Itu sudah artinya lain. Mirip-mirip sama kata samsara. Diserap menjadi sengsara. Agak beda walaupun memang samsara itu menyengsarakan juga ya. Nah, jadi meditasi jalan itu juga penting. Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah dengar bahwa di dalam sutta Sang Buddha ada menyebutkan 5 manfaat meditasi jalan. Pertama, bagi mereka yang sering melakukan meditasi jalan, dia mampu jalan jauh. Jadi seringkali kita dengar ada orang dia baru jalan jarak yang tidak terlalu jauh, itu dikatakan oh sudah capek. Nah, kalau kita sering melakukan meditasi jalan, kita mampu jalan jauh. Manfaat yang kedua adalah kita tidak mudah putus asa, kita gigih. Ya, tidak gampang menyerah. Coba saja kalian melakukan meditasi jalan 1 jam. Kadang setengah jam itu sudah capek. Tapi kalau kalian bertahan 1 jam, ya kalian sering maksudnya itu tidak gampang menyerah, setengah jam tidak menyerah, masih tetap jalan. Kalau kalian sering melakukan seperti ini, nanti kalian mengerjakan hal-hal yang lain juga tidak gampang menyerah. Lalu yang ketiga adalah pencernaannya lebih baik. Dia mampu mencerna apa yang dimakan dan apa yang diminum dengan baik. Lalu manfaat yang keempat, kesehatannya lebih baik. Tapi bukan berarti tidak sakit. Selama kita memiliki jasmani ini, kita tetap akan sakit. Tentu saja ada sejumlah pengecualian. Kalau salah arhat siapa ya yang kesehatannya sangat baik, tidak pernah sakit? Ya, Bakula ya. Mungkin hanya beliau saja, yang lainnya sakit. Jadi oleh karena itu ya dikatakan bahwa selama kita masih memiliki jasmani itu ini kita masih akan sakit. Manfaat yang kelima adalah kita mampu bertahan dalam samadhi dalam jangka waktu lama. Jadi ada yang mengeluh, oh saya hanya bisa konsentrasi, saya hanya bisa berada dalam keadaan samadhi sebentar saja, setelah itu udah buyar. Ya. Nah, kalau kita sering melakukan meditasi jalan, ya dikatakan kita akan mampu bertahan dalam samadhi itu dalam jangka waktu yang lebih lama. Kira-kira itu 5 manfaat dari meditasi jalan. Saya ulangi, 1, mampu jalan jauh. Yang kedua, gigih, tidak gampang menyerah, lalu pencernaannya lebih baik, kesehatannya lebih baik. Kemudian yang kelima, mampu bertahan dalam samadhi dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi oleh karena itu
perlu perlu diperhatikan juga untuk melakukan meditasi jalan. Maksud itu meditasi duduk dan meditasi jalan itu seimbang, ya, termasuk. selang-seling begitu, ya. Kalau misalnya kita melakukan meditasi jalan dengan penuh sati, ya, selalu ingat untuk memperhatikan apa yang terjadi, maka itu akan sangat membantu meditasi duduk kita. Akan sangat membantu, ya. Kemudian tadi juga dikatakan punya bayangan kakinya, ya, punya gambaran kakinya. Waktu kita melakukan meditasi jalan, jangan juga terlalu fokus pada kaki, atau jangan juga terlalu fokus pada jangan terlalu terserap ke gerakan kaki. Karena kalau kita terlalu terserap ke gerakan kaki atau ke kaki, itu lama-lama kita jalannya itu bisa makin lama makin cepat. Jadi seolah-olah kita terbawa oleh gerakan kaki. Bukan kita yang menjadi tuan atas diri kita sendiri, tapi kita dituntun oleh gerakan itu. Karena perhatian kita itu terlalu ke sana. Jadi oleh karena itu, ketika kita melakukan meditasi jalan, batin kita itu masih tetap menjadi tuan. Jadi gerakan kaki itu hanya ini saja, ya, sentuhan telapak kaki itu hanya sebagai objek di luar, ya, objek di luar. Jadi dia hanya menyadari itu saja, tapi tuannya itu tetap batinnya. Jadi bukan batin yang terseret mengikuti gerakan itu. Ya, jadi waktu meditasi jalan perlu diperhatikan hal itu, ya. Tapi ya, belum tentu tadi adalah itu terseret. Cuma saya mengingatkan saja, ya. Maksud saya itu untuk mengurangi lamunan. Jangan Jadi, takut terhadap lamunan, ya. Jadi pikirannya jadi sibuk, Bante. Ya. Jadi kita di sini, kalau kalian perhatikan kemarin, waktu saya memberitahu kalian bagaimana memperhatikan napas, saya menyatakan bahwa hanya memperhatikan sentuhan napas. Jadi sebetulnya anapanasati bisa dilakukan dua pendekatan. Satu pendekatan secara samatha, satu pendekatan secara vipassana. Pendekatan secara samatha pokoknya fokus ke napas. Sehingga itu betul-betul supaya fokus ke napas, kita mencatat, ya, masuk, keluar, masuk, keluar. Pokoknya perhatiannya ke napas. Yang lain tidak mau tahu. Yang lain tidak mau tahu. Apakah ada lamunan? Pokoknya saya hanya memperhatikan objeknya saja. Tapi kalau pendekatan secara vipassana tidak. Tidak. Jadi kita memperhatikan napas, sentuhan napas. Memang itu bisa membuat lamunan agak liar. Tapi justru itu memang sengaja supaya nanti kita juga, batin kita itu juga mampu mendeteksi hal-hal yang lain. Jadi ini memang pendekatannya agak berbeda. Jadi kita belajar untuk membuat batin kita itu peka terhadap terutama, ya, pikiran-pikiran yang muncul, sehingga kita pegang objeknya itu tidak terlalu kuat, tidak sangat fokus begitu. Memang sengaja itu. Memang bagi kita yang sudah terbiasa, ya, fokus pada satu objek, ketika kita mulai pegang objeknya itu agak longgar, kita merasa ini meditasi saya gagal, atau kok kacau sekali meditasi saya. Nah, itu memang butuh penyesuaian, ya, butuh penyesuaian diri, dan memang itu sengaja supaya kita juga peka terhadap pikiran-pikiran yang muncul. Jadi memang latihan Satipatthana ini, khususnya pendekatan kita saat ini memang lebih mengarah nanti ke Citta Nupassana.
Citta Nupassana kan Satipatthana kan ada 4. Ya. Kaya Nupassana, Wedana Nupassana, Citta Nupassana sama Dhamma Nupassana. Yang kita lakukan saat ini, kalau Kaya Nupassana ya menyadari jasmani, itu termasuk Anapanasati, termasuk memperhatikan napas, itu Kaya Nupassana. Ya, ketika kita makan, kita menyadari gerakan tangan, gerakan geraham, ya, itu Kaya Nupassana. Lalu Wedana Nupassana. Ketika kita sedang meditasi duduk, ya muncul sakit, ya rasa sakit di kaki, lalu kita memperhatikan, ya perasaan kita. Nah, itu adalah Wedana Nupassana. Mungkin ada yang bertanya, kok hanya memperhatikan sakit? Ya, memang Wedana itu ada 3, ya ada 3, dukkha, sukha, sama upekha, ya. Menderita, bahagia, sama netral. Apa itu netral? Yaitu bukan bahagia pun bukan menderita. Jadi pokoknya ketika kalian mengalami suatu keadaan di mana kalian tidak bisa menyebut keadaan itu sebagai menderita, juga tidak bisa menyebut itu sebagai bahagia, maka itu yang disebut sebagai netral. Ya, itu yang disebut sebagai netral. Jadi oleh karena itu dalam sutta seringkali Sang Buddha menyebut upekha atau perasaan netral itu sebagai bukan bahagia pun bukan menderita. Ya, jadi perasaan kita ada 3, bahagia, menderita, dan netral. Netral itu agak sulit untuk diamati untuk pemula. Jadi yang bahagia rasanya ketika kita latihan meditasi lebih banyak menderitanya untuk tahap awal, ya, untuk tahap awal. Jadi oleh karena itu, ya, menderita itu penderitaan yang lebih gampang diamati. Jadi itu Wedana Nupassana. Lalu Citta Nupassana, pokoknya segala apa yang terjadi di batin, ya, pikiran-pikiran yang muncul, lamunan yang muncul, untuk yang lain-lain, kemarahan yang muncul, itu juga Citta Nupassana. Keserakahan misalnya waktu makan, ya biasanya itu di depan makanan itu paling gampang untuk menyadari keserakahan. Ya, saya pikir semua kita masih punya keserakahan. Jadi nah itu ketika kita menyadari keserakahan yang muncul, itu namanya Citta Nupassana. Lalu Dhamma Nupassana. Dhamma Nupassana misalnya 7 faktor pencerahan, 7 bojjhanga. Nah, kita belum memilikinya. Dhamma Vicaya belum. Piti Sukha belum. Jadi oleh karena itu, untuk sementara kita belum ke Dhamma Nupassana. Jadi latihan kita pada saat ini lebih banyak ke 3. Kaya Nupassana, Wedana Nupassana, dan Citta Nupassana. Ya, ini sedikit tambahan. Ya, terima kasih Bante. Ya, belakang. Oh. Ya, Pak Fendi dulu. Ya. Baik Bante. Tadi ketika kita membicarakan mengamati menyadari nafas, itu kalau pikiran, maksudnya penyadaran itu lama-lama bisa menjadi lebih peka terhadap misalnya, oh nafasnya panjang, nafasnya pendek, terus nafasnya hangat atau dingin. Nah itu biarkan aja seperti itu ya. Karena pikiran maksudnya ketika kita melakukan penyadaran terhadap nafas itu akan muncul seperti itu ya. Ya. Kesadaran itu makin peka terhadap nafas yang sedang disadari ya. Ya, jadi memang latihan ini akan membuat batin kalian semakin peka. Jadi awalnya mungkin kalian ini batinnya tidak begitu peka, termasuk tidak begitu peka terhadap lamunan-lamunan yang muncul. Tapi setelah berlatih sejumlah waktu, ya, kalian mulai menyadari, oh rupanya saya banyak melamun, banyak lamunan yang muncul, banyak omong-omong dalam hati.
Ya, lalu misalnya waktu kalian sedang makan, oh rupanya waktu saya sedang makan, waktu mengunyah banyak hal yang terjadi sebetulnya yang biasanya itu saya abaikan. Misalnya biasanya itu saya tidak tahu apa yang terjadi di mulut ketika saya mengunyah begitu. Setelah latihan begitu, oh rupanya saya tahu lidah saya itu geraknya seperti ini, fungsinya apa begitu. Nah, mulai banyak hal yang kita ketahui, ya, karena batin kita itu semakin semakin peka. Ya, jadi kalau misalnya memang mengetahui napas dingin, ya, dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, ya, cukup diketahui saja. Ya. Terus untuk yang satu lain lagi, ketika lamunan itu menjadi sulit dikendalikan, kadang-kadang saya membuka mata, kemudian pejamkan lagi. Jadi ibaratnya saya menginterupsi lamunan yang sulit dikendalikan. Nah, untuk kembali kemudian tutup mata lagi untuk mulai lagi gitu. Ya, nggak apa-apa, boleh. Ya. Terus ada lagi? Terus Meditasi jalan? Ya, Atau meditasi duduk masih ada? Meditasi jalan itu masih ada lamunan, tapi kadang-kadang juga timbul gagasan, mungkin ini semacam Dhamma Wicaya ya. Jadi perenungan terhadap Dhamma. Misalnya lagi sedang meditasi, kemudian melihat atau tiba-tiba ada fenomena tertentu saat meditasi, kemudian saya renungkan terhadap Dhamma gitu, terhadap ajaran Buddha gitu. Nah itu apakah itu bukan Dhamma Wicaya? Dan sebaiknya jangan melakukan perenungan seperti itu. Belum, itu bukan waktunya. Nanti di waktu yang lain. Maksudnya gagasannya tiba-tiba berkembang aja sendiri gitu loh, di dalam pikiran. Karena mungkin pernah baca Dhamma, kemudian itu gagasannya berkembang sendiri. Kembalikan ke napas. Apa itu Dhamma Wicaya? Biasanya diterjemahkan sebagai apa ya? Investigation. Wicaya itu memilah-milah. Jadi misalnya gini. Ketika seseorang memiliki apa yang disebut sebagai Dhamma Wicaya, jadi dia mampu memilah, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Jadi berbagai fenomena dia mampu mengidentifikasi, ini adalah ini adalah ini. Seperti yang tadi saya katakan, tadi kan awalnya kita tidak tahu apa-apa, pokoknya buta aja, tidak tahu apa yang muncul begitu. Nah, ketika kita sudah latihan, batin kita semakin peka, nah kita sudah mulai mampu melihat secara lebih jelas. Kita mampu melihat secara lebih jelas, oh ini adalah ini adalah ini. Oh rupanya di dalamnya itu ada komponen-komponen. Nah, itu yang disebut sebagai Dhamma Wicaya. Ya. Oh, ini adalah pikiran, ini adalah kesadaran, begitu. Saya tambahkan sebentar ya. Untuk membedakan pikiran dengan kesadaran, ya, terutama kesadaran. Apa itu kesadaran? Ketika saya dalam batin saya itu muncul pikiran, atau ketika saya sedang memikirkan sesuatu, lalu saya tahu saya sedang memikirkan sesuatu, saya tahu dalam batin saya muncul pikiran, muncul lamunan, yang tahu itu adalah kesadaran saya. Ya, yang tahu itu adalah kesadaran saya. Itu adalah consciousness saya. Oke, silakan. Ada perbedaannya dengan cinta mayapanya nggak, Bante? Cinta mayapanya. Cinta mayapanya. Iya, panya itu ya ada 3 macam. Panya bisa kita terjemahkan sebagai kebijaksanaan, bisa juga sebagai pengetahuan. Ya, pengetahuan.
Tapi dalam hal ini pengetahuan yang lebih mengarah ke pengetahuan yang mendalam. Ya, nya itu mengetahui secara mendalam, mungkin insight, ya, memiliki insight, mampu melihat sampai ke dalam. Ya, panya itu ada 3 macam. Suta maya panya, cinta maya panya, sama bawana maya panya. Jadi ketika biasanya kita mulai mau mengembangkan panya, langkah pertama biasanya itu kita dengar ceramah dulu, kita membaca buku, kita menonton video dhamma begitu. Itu adalah pengetahuan yang kita peroleh dari luar. Ya, kalau di zaman dulu karena belum ada buku, sehingga kebanyakan pengetahuan diperoleh dari mendengar. Jadi suta itu mendengar. Jadi pengetahuan yang diperoleh dari pendengaran, suta. Itu suta maya panya. Itu adalah tahap pertama dari usaha kita untuk mendapatkan pengetahuan atau kebijaksanaan. Lalu setelah kita mendengar, ya, supaya kita bisa mencernanya lebih baik, supaya kita bisa memahaminya lebih baik, atau pakai istilah yang lebih keren, supaya kita bisa melakukan internalisasi pengetahuan yang kita peroleh dari luar itu, maka kita perlu merenungkannya lebih dalam lagi. Kita perlu merenungkannya lebih dalam lagi. Nah, dengan perenungan seperti ini, cinta itu merenungkan, ya. Tapi bahasa Indonesia ya itu cinta beda, artinya lain, ya. Ada hubungan juga dengan kata cita sebetulnya, ya. Jadi dengan melakukan perenungan, maka pengetahuan yang kita dengarkan dari luar, kita dapat dari luar, bisa kita serap lebih dalam lagi, kita bisa serap lebih luas lagi. Tapi baik yang pertama maupun yang kedua itu masih bersifat pengetahuan intelektual. Masih bernalar, pengetahuan penalaran. Lalu yang ketiga, bawana maya panya. Nah, itu pengetahuan yang kita peroleh dari bawana, pengembangan batin. Nah, berarti itu pengetahuan itu diperoleh dari hasil meditasi atau dari samadhi, batin yang jernih, ya, tidak bergolak. Jadi memang dikatakan bahwa untuk bisa muncul panya harus ada samadhi. Batinnya itu tidak bergerak-gerak, ya, tidak berpikir. Itu panya yang tertinggi, ya, untuk bawana maya panya. Kalau cinta maya panya, suta maya panya, itu pengetahuan itu justru diperoleh dari berpikir. Tapi untuk bawana maya panya justru kita tidak boleh berpikir. Karena begitu berpikir, batin menjadi keruh, tidak jernih lagi. Nah, jadi untuk bisa muncul panya yang tertinggi, yaitu bawana maya panya, harus ada samadhi. Ini ada di dalam sutta, ya. Harus ada samadhi. Untuk bisa muncul samadhi harus ada sukha. Ya, harus ada sukha. Jadi kadang di masyarakat ada yang mengatakan, hati-hati sama meditasi, nanti bisa muncul piti sukha, nanti kita melekat pada piti sukha. Sebenarnya itu tidak bisa dihindari, karena justru sukha itu adalah landasan untuk bisa mendapatkan samadhi. Dari samadhi baru kita bisa mendapatkan panya. Ya, jadi itu yang disebut kalau panya yang tertinggi bawana maya panya, jadi kita tidak merenungkan, tapi pengetahuan itu lebih bersifat intuitif. Begitu kita lihat langsung kita paham. Ya, itu adalah bawana maya panya. Ya. Baik, terima kasih penjelasannya, Ya. Bante. Ya. Kalau boleh saya simpulkan, kegiatan meditasi kita ini
tiga-tiganya mencakup ya Bante ya? Ya. Suta, cinta, dan bawana maya panya ya? Biasanya suta itu kita sebelumnya waktu kita tidak sedang meditasi, kan kita sudah pernah baca buku, ya, mendengar dhamma. Nah, itu memang dalam diri kita itu sudah punya suta maya panya. Lalu kadang juga kita pada saat sebelum retret kita ada merenungkan dhamma begitu. Nah, itu pada saat itu kita memiliki cinta maya panya. Tapi di sini kita terutama karena kita berusaha untuk tidak melamun, tidak berpikir, juga pada saat sedang meditasi tidak melakukan perenungan terhadap dhamma. Bolehlah sesekali, tapi tidak sepanjang waktu merenung dhamma. Jadi oleh karena itu memang kita lebih menyasar ke bawana maya panya. Tapi belum tentu kita memilikinya sekarang. Tapi kita mengarah ke sana. Ya. Terima kasih Bante. Ya. Bante, untuk meditasi duduknya saya hari ini masih katsu sekali, jadi susah sekali untuk konsentrasi. Kalau untuk napas meditasi, terasa tidak? terasa. Napas terasa. Iya, tapi kalau terus melayang-layang terus Ya. pikirannya untuk hari ini. ya, kalau misalnya pikirannya sangat liar, Iya. boleh saja untuk sementara kita tidak memperhatikan napas, ya, tapi kita ke pengucapan kata-kata. Ya, iya. boleh mengucapkan kata Buddha atau ke pengucapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi iya. nanti kalau batin sudah agak tenang, baru ke napas. Oh iya, iya. Ya, boleh, Iya. boleh ke pengucapan kata-kata, dibantu Iya. itu. Ya. Kalau untuk meditasi jalannya sih mendingan ya, untuk konsentrasinya agak mendingan, masih bisa mendingan ya. Kalau yang di luar meditasi itu satinya itu benar-benar nul, saya jadi nggak perhatiannya itu. Ya, belum terbiasa. Ya, Iya, belum nggak apa-apa. Ya, Ya. besok lebih baik. Ya, sadu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Enggak. Oke. Ya. Yang sana tidak ya? Ya. Ini masih ada satu belum. Tes. Ya, untuk saya lamunan sih ada seperti yang lainnya. Untuk meditasi duduk, jalan sama aktivitas ya. Jadi tadi untuk meditasi duduk saya masih ada lamunan. Cuman ya saya usahakan untuk disadarkan secepatnya. Untuk meditasi berjalan lumayan produktif ya. Karena saya merasa seperti manfaat yang seperti Bante sebutkan, terutama yang kelima ya. Setelah saya praktekkan meditasi berjalan, saya merasa bisa lebih lama gitu meditasi duduknya gitu. Dan untuk meditasi aktivitas sejauh ini saya coba di makan, terutama itu yang paling mudah dipraktekkan. Saya coba yang paling ketara kan rasa ya, tapi kan saya coba untuk tidak difokuskan ke sana, terus tekstur dan sebagainya. Dan juga saya coba amati tingkat kerusakan makanan sebelum saya telan dan sebagainya gitu ya. Untuk sejauh ini sih segitu dulu sih Bante. Ya, besok perhatiannya lebih Mendalam lebih lagi. banyak lagi. Iya, Lebih baik, luas siap, lagi. Bante. Ya. Ya. Ya, selamat malam Bante. Untuk meditasi duduknya, saya kalau dibanding yang di Medan sih saya merasa lebih bisa ngamatin napas sih Bante. Cuma terutama yang pas di Medan itu setelah kayak yang saya cerita beban saya seperti terangkat itu justru lebih susah untuk fokus Bante. Jadi
rasanya seperti tambah banyak lamunannya. Sekarang juga lebih meriah pikiran saya. Terus kalau yang pegel di pundak kemarin itu Bante memang sudah minim sekali, nyaris hilang. Tapi sekarang ada muncul perasaan baru lagi di lebih ke arah leher, tengkuk itu belakang. Ya tadi saya rasa kaku gitu, tetapi saya periksa batin saya itu tidak ada penolakan, belum ada penolakannya Bante. Jadi ya sekedar sakit fisik saja gitu. Kalau yang sebelumnya tuh kan seperti ada rasa sedih, ada rasa putus asa gitu. Kalau ini cuma sakit fisik, jadi belum saya periksa berulang kali, tidak ada penolakan batinnya sih Bante. Kalau meditasi jalannya, oh ya, saya sebelumnya harus ngaku dulu Bante, tadi pagi itu saya bangun kesiangan lagi, jadi jam 6.30 saya baru bangun. Entah karena antimo, entah karena memang sayanya susah bangun. Mungkin kecapean. Mungkin Bante. Jadi untuk meditasi jalannya itu juga suara pencatatannya saya rasa sudah lebih settle dibanding yang waktu di Medan Bante. Tetapi saya itu kalau sudah sampai di ujung ujung jalan, saya berdiri tegak. Saya mencoba menyadari posisi saya yang berdiri itu dengan kedua telapak kaki itu susah Bante. Jadi pikiran saya cuma bisa fokus ke satu sisi telapak aja, entah kiri atau kanan gitu. Ya itu sih Bante ya, untuk meditasi jalannya susah. Apakah boleh saya ambil satu telapak aja untuk ketika sudah sampai di ujung gitu, atau harus tetap dua? Boleh saja. Bisa juga pada saat itu, pada saat Anda sedang berdiri begitu, Anda menyadari tubuh Anda secara keseluruhan, terutama daerah tulang punggung. Jadi Anda menyadari ini, ya, menyadari ini, ya. Setelah itu baru ke perhatian ke telapak lagi, ke sentuhan telapak. Oh, ya. Baik. Kemudian saya kasih tadi tentang apa ya, rasanya pikirannya lebih liar. Ada dua kemungkinan. Satu adalah memang pikirannya lebih liar. Yang kedua bisa juga ini batin Anda semakin peka, sehingga yang dulu itu Anda tidak menyadarinya, tapi sekarang Anda menyadarinya. Jadi misalnya gini, pada awalnya saya melihat, oh di meja ini hanya beberapa benda, ya, kotorannya tidak banyak. Tapi setelah saya pakai kacamata, setelah penglihatan saya lebih baik, itu setelah penglihatan saya lebih baik, saya rupanya meja ini banyak kotorannya. Tapi sebelumnya itu saya tidak menyadarinya. Bisa jadi begitu. Tapi bisa jadi memang kotorannya lebih banyak. Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang mana? Nanti nggak apa-apa. Nanti diamati lebih lanjut. Karena ada sejumlah orang, misalnya ini saudara kita yang Mahayana, mereka kan nianfo, ya, mengucapkan omitofo begitu. Jadi sebelum mereka nianfo begitu, itu mereka merasa, saya baik-baik saja saya tidak banyak melamun gitu. Tapi setelah nianfo begitu, kok saya malah setelah latihan seperti ini, kok malah lamunannya sepertinya makin banyak. Jadi sebetulnya bukan lamunannya yang makin banyak, tapi sebelumnya itu memang dia tidak menyadari lamunan yang muncul. Lalu setelah latihan, penglihatannya sudah lebih jernih, lebih tajam, sehingga justru dia mampu melihat secara lebih jelas.
Tapi persis yang mana ya tidak tahu. Ya, Anda sendiri nanti yang akan tahu. Kemudian yang tentang perasaan tidak nyaman di tengkuk, ya kita coba aja lihat, kita amati bagaimana perkembangannya. Ya, tadi ada disebut memeriksa ada penolakan atau tidak. Jadi biasanya kan ketika misalnya kita sakit secara fisik, itu muncul penolakan. Kenapa kita perlu memeriksa dalam batin saya ada menolak atau tidak, ada penolakan atau tidak? Karena sebagaimana kita ketahui di dalam Abhidhamma, dukkha sama dosa itu saudara kembar. Ada dukkha pasti ada dosa, ada dosa pasti ada dukkha. Jadi, oke, saya jelaskan dulu tentang dosa. Kita, sebagaimana kita ketahui, kita akan mempunyai 3 jenis kotoran batin. Loba, dosa, sama moha. Itu adalah 3 sikap negatif dari batin kita ketika berhadapan dengan satu objek. Ya, jadi sikap negatif dari batin kita yang ketika kita berhadapan dengan satu objek. Ketika saya berhadapan dengan satu objek, saya suka sama objek tersebut, saya melekat pada objek tersebut, saya mengejar-ngejar objek tersebut, itu namanya loba. Lalu yang berikut, ketika saya berhadapan dengan satu objek, saya tidak suka sama objek tersebut, saya menolak objek tersebut, saya benci sama objek tersebut, saya marah sama objek tersebut, itu namanya dosa. Moha. Ketika saya berhadapan dengan satu objek, saya tidak tahu menahu tentang objek tersebut, saya gelap terhadap objek tersebut, saya buta terhadap objek tersebut, itu namanya moha. Oleh karena itu moha itu adalah lawan dari panya. Panya kan mengetahui secara mendalam, tapi ini kita tidak mengetahuinya. Kita buta, kita gelap, ya. Jadi oleh karena itu moha seringkali diterjemahkan sebagai kegelapan batin. Kalau dulu kebodohan, jadi kita bodoh, ya. Sebenarnya kebodohan itu terjemahan kalau nggak salah dari ignorance, ya, ignorance, ya. Jadi sebetulnya itu adalah ketidaktahuan kita tentang objek tersebut, tentang suatu objek, terhadap suatu objek. Ya, itu adalah loba, dosa, dan moha. Nah, jadi ketika muncul dosa, ketika batin kita itu muncul kemarahan, pasti pada saat itu juga kita menderita. Pasti ada dukkha dalam diri kita. Coba aja, ketika kalian sedang marah, coba aja. Kalian juga akan merasakan penderitaan di dalam batin kalian. Lalu, kalau muncul penderitaan dalam batin kalian, itu pasti juga ada kemarahan. Coba aja perhatikan. Orang yang sakit, biasanya itu lebih gampang tersinggung. Ya, biasanya itu suka marah-marah. Biasanya begitu. Ya. Jadi oleh karena itu, supaya kita kalau muncul sakit, kita tidak terlalu menderita. Jangan terlalu banyak penolakan. Jadi kita periksa, ada muncul penolakan atau tidak. Jadi penolakan makin hebat, kita makin menderita. Ya, prinsipnya itu. Kita makin menolak sesuatu, kita semakin menderita. Jadi jangan menolak, biarkan aja. Anicca, ya. Ya, itu sedikit tambahan. Silakan, masih ada yang mau disampaikan? Kalau untuk meditasi sehari-hari, waktu bangun saya sudah mulai awasi batin saya. Kalau jalan, terutama di
di kamar mandi itu juga saya coba rasakan tiap sentuhan air di badan saya. Sama lamunannya masih banyak sekali Bante. Terus juga kalau buka pintu itu saya amati tangan mana yang memegang gagang, kemudian tutup pintu. Setelah aktivitas buka tutup pintu langsung kembali lagi ke langkah kaki. Ya itu masih banyak Bante lamunannya gitu. Terima kasih Bante. Ya, disadari terus. Ya. Bante, terima kasih tadi penjelasan witakanya yang selama ini mungkin saya kurang jelas itu. Thank you banget, itu tentang witaka yang terarah sama yang witakanya yang melambun. Sekalian minta tolong tentang pasangannya wicara Bante. Oke. Kalau bisa diperjelas. Ya. Terima kasih Bante. Ya, terutama kalau kita membahas tentang jana, ada witaka, juga biasanya pasangannya itu wicara. Jadi dikatakan witaka itu adalah kita mengarahkan perhatian ke objek dibantu dengan ucapan. Bahasa Inggrisnya itu initial application. Lalu setelah batin terarah ke objeknya, lalu kita jaga objek tersebut supaya tidak lepas, tidak lari. Itu wicara. Dalam Wisudimagga diberi perumpamaan tentang ini, tentang witaka wicara ini. Apa beda antara witaka dan wicara? Diberi perumpamaan seperti seekor lebah yang terbang menuju bunga tertentu. Ketika dia terbang menuju bunga tersebut, itu witaka. Jadi dia mengarahkan perhatiannya ke objek tersebut, itu witaka. Ya, witaka. Lalu ketika sudah sampai di objek, sudah sampai di bunga, dia terbang mengelilingi bunga tersebut. Jagain bunganya. Itu wicara. Contoh yang lain lagi yang diberikan di dalam Wisudimagga itu juga menjelaskan aspek yang lain dari witaka wicara. Witaka itu seperti seekor burung yang terbang di langit. Ketika dia sedang mengepak-ngepakkan sayapnya, itu witaka. Lalu setelah dia mengepak-ngepakkan sayapnya, lalu dia meluncur. Diam, sayapnya diam, dia meluncur. Itu wicara. Jadi ketika batin kita itu memperhatikan satu objek, ketika kita berhadapan dengan satu objek, lalu kita memperhatikan objek tersebut, witaka. Kita memperhatikan objek tersebut, tapi kan seringkali ini lepas, objek tersebut terlepas. Ya, jadi ketika lepas kita harus memperhatikan lagi, kita jagain, wicara. Lepas lagi, witaka lagi, lalu wicara. Jadi sama seperti seekor burung yang terbang di langit. Ya, jadi kadang dia harus lalu diam, wicara. Lalu lepas, ini lagi, witaka lagi, lalu diam lagi, wicara. Begitu. Kira-kira begitu. Ya, witaka sama wicara. Wicara terjemahannya initial application apa ya? Inggrisnya sustain mind. Sustain mind ya. Sustain mind atau sustain application kalau nggak salah. Ada sustainnya. Jadi mempertahankan kondisi itu. Ya. Nanti mau memperjelas aja. Tadi yang membahas tentang sati
Itu jadi dalam bahasa Inggris lebih tepat diterjemahkan sebagai apa ya? Inggris biasanya mindfulness. Ya, Inggris mindfulness. Tapi ya secara harafiah itu berarti ingat. Ingat itu bahasa Inggrisnya remember. Bukan ingatan ya, bukan ingatan. Walaupun kalau kita punya sati, ingatan kita menjadi kuat. Ya, misalnya kalau saya datang ke sini, lalu saya meletakkan sendal saya di bawah. Kalau saya punya sati, saya akan tahu sendal saya itu ditaruh di mana. Tapi kalau saya nggak punya sati, nanti saya keluar, saya akan cari-cari sendal saya tadi ditaruh di mana. Hah? Tapi bukan daya ingat. Daya ingat itu kemampuan kita itu mengingat, untuk menghafal daya ingat. Tapi ini tidak. Ya agak beda. Memadai jawaban saya. Saya pernah dapat istilah itu apa ya? Jadi dia menangkap objek itu, misalnya melihat seseorang yang belum dikenal. Pada saat ngelihat, pertama cuma lihat, oh matanya seperti ini. Nanti lihat kedua kali, oh hidungnya seperti ini. Lama-lama jadi semakin menyeluruh ingatan terhadap sosok orang itu. Nah, itu berarti ada itu satinya hadir itu ya, berarti ya. Dia ingat, memperhatikan. Ingat di sini, tapi itu dia mengenal objek tersebut itu memang ada, karena dia memang harus ada sati dulu, ingat, memperhatikan manasikara. Jadi kalau tidak ada ingat, tidak ada manasikara, dia tidak akan mengenali objek tersebut. Tapi ketika dia mengenali objek tersebut, sebetulnya itu yang berperan itu adalah persepsi, sanya. Sanya itu adalah persepsi. Jadi misalnya ketika saya melihat ini, ya, lalu saya bisa mengatakan ini adalah botol aqua, itu sanya. Saya melihat ini, lalu saya bilang ini warna hitam, ini sanya. Saya melihat ini, saya bilang ini adalah meja, itu sanya, persepsi. Dan sanya itu bisa benar, bisa salah. Misalnya saya lihat orang-orangan di sawah, saya bilang itu orang-orangan. Tapi kalau burung lihat orang-orangan di sawah, lalu bilang itu orang, salah. Ya. Jadi dalam hal ini, persepsi ini memang ada ingatan juga di dalamnya. Itu ada ingatan. Jadi oleh karena itu sebetulnya itu sati kita tidak bisa mengatakan itu ingatan. Jadi ketika kita melihat sesuatu, itu sebetulnya prosesnya itu melibatkan banyak hal, banyak faktor. Misalnya tadi dikatakan awalnya kita lihat satu objek, masih hanya tahu objek tersebut, belum tahu objek ini apa. Lalu kita lihat lagi, lebih kenal lagi, lihat lagi, lebih kenal. Itu adalah proses yang terjadi di dalam abhidhamma, dalam proses penglihatan. Jadi itu kan perumpamaannya seperti kalau nggak salah ada kata wajjananya, pengarahan. Jadi jadi itu ibaratnya itu gini. Ada seorang sedang tertidur di bawah pohon mangga. Lalu ketika pohon mangga, waktu itu dia tertidur, itu bawangga cita. Ya, lalu ketika pohon mangganya jatuh, ada suara pohon mangga. Lalu dia ini calana, batinnya bergerak, ya, batinnya goyang, ya, batinnya goyang. Lalu ketika dia buka mata, baru buka mata,
Dia hanya mengetahui dia mengetahui ada mangga, ada objek, ada mangga, ada objek. Lalu ketika dia tahu ada objek, itu namanya cakku winyana kalau nggak salah. Lalu jadi kesadaran penglihatan. Jadi dia ada melihat sesuatu. Tapi sesuatu itu, mangga itu enak atau tidak dia belum tahu. Jadi lalu dia mengambil objek tersebut, itu namanya dia menerima, receive, sampati cana, ya sampati cana cita. Lalu dia ambil santirana dia periksa objek tersebut, itu santirana, memeriksa. Lalu setelah itu dia cicipi, itu jawana cita, cicipi. Ya, sepertinya begitu. Lalu dia putuskan, ini enak atau tidak enak. Itu namanya tadaram. Ya, kira-kira itu, saya lupa. Ya, jadi itu kira-kira yang terjadi. Jadi memang awalnya ketika kita menangkap mendeteksi satu objek itu bertahap-tahap. Biasanya itu langkah awal, tahap awal kita hanya tahu secara kasar, kita tahu objek. Tapi setelah langkah berikutnya kita tahu itu apa, gitu. Kira-kira begitu. Ya baik, terima kasih Bante. Ya. Cuma karena itu prosesnya sangat cepat, ya. Proses di batin kita itu sangat cepat sehingga kita merasa seolah-olah itu kita langsung tahu begitu. Ya, tapi sebetulnya ada tahap-tahapannya, ya. Baik. Ya, baik. Kalau tidak ada, ke depan, ya. Ibu Metasari. Ya. Wanami Bante. Meditasi duduk, titik sentuhnya masih suka pindah-pindah Bante. Tapi terasa, cuman posisinya pindah-pindah. Pikiran mengembara masih ada. Meditasi jalan, kalau sambil memperhatikan sentuhan kaki dengan lantai, boleh nggak sambil memperhatikan nafas Bante? Nafas masuk Tidak dan perlu, keluar. tidak perlu memperhatikan napas. Tapi kalau secara kebetulan mengetahui napas, oke. Ya, tidak masalah. Tapi tidak perlu secara khusus memperhatikan napas. Kenapa? Ada sejumlah orang itu mereka waktu jalan pun memperhatikan napas. Jadi sebetulnya itu adalah kebiasaan samatha. Kalau samatha itu kan fokusnya itu ke napas, baik sedang duduk maupun sedang jalan. Sedangkan kita di sini satipatthana atau vipassana, sehingga kita tidak punya kewajiban atau keharusan untuk selalu memperhatikan napas. Justru kita dianjurkan untuk apa saja yang penting kita mengetahuinya. Ya, jadi tidak harus memperhatikan napas. Kalau kebetulan tahu nggak apa-apa. Kalau vipassana saya kadang memperhatikan angkat dorong tiga langkah atau 5 langkah gitu, Ya. perlu nggak Bante? Lebih baik apa enggak? Ya kalau kebetulan tahu nggak apa-apa. Ya, jadi memang pada saat kita melakukan meditasi jalan, sebetulnya kita bisa memperhatikan sentuhan, bisa juga menyadari gerakan, ya, mengetahui gerakan. Cuma gerakannya itu tidak perlu sampai kita mengetahuinya secara sangat detail. Kenapa? Karena supaya kita juga bisa mendeteksi pikiran yang muncul. Kemudian jalannya, ya biasanya kalau kita jalannya biasa dengan kecepatan biasa,
biasanya itu memang agak sulit untuk sampai bisa membagi-bagi itu menjadi menekan, angkat, dorong, turun, sentuh, tekan begitu. Biasanya itu itu prosesnya sangat cepat. Jadi kita tidak sampai bisa mengetahuinya secara detail, kecuali kita melakukannya sangat lambat. Sedangkan kita di sini melakukan meditasi jalan dengan kecepatan biasa. Ya, kita melakukannya dengan kecepatan biasa. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita tidak waktu meditasi jalan kita tidak melakukannya secara sangat pelan? Tujuannya ya, kita ingin supaya setelah keluar dari sini kita bisa mempraktekkan apa yang kita latih di sini. Misalnya kita sedang makan kita sadari. Nah, kita harapkan nanti setelah keluar dari sini, waktu kita makan, kita juga bisa menyadari apa yang terjadi. Begitu juga pada saat meditasi jalan. Ya, jadi kan nanti kalau kita sudah keluar dari sini, kan kita tidak mungkin jalan harus pelan begitu, tidak bisa. Jadi, sedangkan kalau misalnya sampai di luar, ya. Kita karena di sini sudah terbiasa dengan sangat pelan, waktu sudah di luar jalan kecepatan biasa, kita jadi tidak mampu menegakkan sati. Jadi oleh karena itu kita mulai dari sini walaupun dengan kecepatan biasa, jalannya dengan kecepatan biasa, kita tetap bisa menegakkan sati. Itu kira-kira. Ya, Bante, walaupun kecepatan biasa juga terasa sih Bante lagi angkat dorong tuh karena terbiasa nggak apa-apa. waktu vipassana. Kalau tahu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Tapi ya saya memilih memperhatikan napas atau memperhatikan itu. Saya lebih baik ke ini aja, ke gerakan kaki aja. Gerakan. Baik Bante. Untuk aktivitas sehari-hari kadang-kadang masih ada bolongnya. Tapi saya usahakan untuk lebih banyak mencatat, memahami. Posisi tidur, saya juga berusaha untuk memperhatikan sentuhan antara tubuh dengan tempat tidur. Ketika mulai wake up juga langsung ingat sedang meditasi satipatthana, sehingga berusaha untuk mindful walaupun kadang-kadang masih bolong Bante. Ya. Itu aja. Terima kasih. Ya, dari sana dulu. Peserta ya. Ya, gimana Bu? Meditasi duduknya, napas terasa? Napasnya belum diperhatikan juga Bante, masih latihan. Ya, napas terasa tidak? Enggak diperhatikan Bante. Lantas apa yang diperhatikan? Ya, kalau begitu ini aja. Ya, kalau bingung memperhatikan napas, coba aja dalam hati disebut semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup. Ulang-ulang aja. Perhatiannya ke pengucapan kata-kata itu. Lalu waktu meditasi jalan ada? Meditasi jalan? Ada, tapi setengah jam Bante. Setengah jam. Apa yang diperhatikan? Rasa dingin gitu. Oh ya, selain rasa dingin, rasakan sentuhan telapak kaki dengan lantai. Ya. Bante. Waktu jalan ada lamunan yang muncul? Ada omong-omong dalam hati? Misalnya, oh lantainya kok dingin ya? Ini kok kaki saya capek ya? Nah, itu omong-omong dalam hati. Ada omong-omong seperti ini? Bante. Tidak, cuman yang saya rasakan rasa dingin aja. Oh begitu? Iya. Ya, disadari juga kalau misalnya ada omong-omong dalam hati, ada lamunan, dicoba disadari. Iya Bante. Ya? Iya Bante. Oke. Ada pertanyaan? Belum dulu. Oke. Ya. Makasih Bante. Ya, kasih. Oh. Oh, oke. Ya.
Besok baru dilanjut. Save by the bell. Ya, kita melakukan pelimpahan jasa. Ya, hari ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik. Kita sudah menjalankan atas sila, kita sudah berlatih meditasi, kita sudah melakukan diskusi dhamma, dan itu dikatakan menghasilkan jasa-jasa kebajikan. Sekarang jasa-jasa kebajikan ini kita juga limpahkan kepada leluhur kita, sanak famili yang telah meninggal, mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, makhluk-makhluk yang berada di sekitar sini, makhluk-makhluk yang berada di sekitar tempat tinggal, tempat kerja, tempat usaha kita. Semoga mereka semua turut bergembira atas perbuatan baik yang telah dilakukan sejauh ini. Hendak mayang pati danang karomase punya sida nikatasa yananya nikata nime tesan cabagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo Dita meja piaditawa anye manjanta werino sata titanti lokasming tembum jatuyo nikah pance kacatuwoka sansaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumon te sayang ye cimang napajananti dewa desang dewe dayo yadina napunyanang anumondana hetuna sabe sata sadahontu awera sukhajiwino kema padan capa pontu tesa sasinjatang subah jasa-jasa kebajikan.
Ya, kita namaskara. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swaka ato bhagavata dhammo. Dhammang namassami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami.